Coba bayangin deh, situs andalan kita semua buat cari info tiba-tiba lumpuh. Bukan karena servernya down, tapi karena berhadapan langsung sama peraturan negara. Nah, itulah yang terjadi sama Wikipedia di Indonesia. Dan ceritanya ini ternyata mengungkap pertarungan yang jauh lebih besar dari yang kelihatannya. Jadi gini, pada tanggal 25 Februari 2026, kalau Anda seorang kontributor Wikipedia di Indonesia dan coba login, bukan halaman editor yang muncul, tapi ya tembok digital ini. Halaman utamanya sih masih bisa dibaca, tapi gerbang buat menyunting, buat moderasi, buat menjaga kualitas konten, yaitu tombol login, itu digembok rapat-rapat. Ini semacam sensor yang senyap, tapi dampaknya luar biasa. Oke, sekarang kita coba bedah ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa persisnya yang diblokir sama pemerintah? Dan apa akibat langsungnya buat ekosistem pengetahuan gratisan yang kita cintai ini? Jadi, pemerintah itu nggak memblokir seluruh situs Wikipedia. Serangannya lebih presisi, lebih strategis, yaitu menargetkan domain outs.wikimedia.org. Anggap aja nih kayak kunci gerbang utamanya gitu. Nah, tanpa kunci ini, para sukarelawan, para editor dan admin yang nggak bisa kerja, mereka nggak bisa benerin misinformasi, nggak bisa melawan hoax, atau ngelindungin artikel penting dari vandalisme. Intinya, sistem imunnya komunitas Wikipedia di Indonesia itu lumpuh total. Tapi, kalau kita lihat dari kacamata pemerintah, tindakan ini tuh bukan serangan terhadap pengetahuan loh. Buat mereka, ini murni soal penegakan hukum, sesuatu yang katanya udah lama tertunda. Yuk kita coba pahami argumen dari sisi mereka. Nah, akar masalahnya ada di 3 huruf ini, PSE, Penyelenggara Sistem Elektronik. Ini adalah sebuah regulasi yang mewajibkan semua layanan digital, mulai dari raksasa media sosial sampai ensiklopedia nirlaba kayak Wikipedia, buat daftar secara resmi ke pemerintah. Tujuannya apa? Menurut pemerintah sih, buat melindungi publik dan ngasih kepastian hukum. Dan ini juga penting buat dicatat, pemblokiran ini nggak datang tiba-tiba. Kalau kita lihat lini masanya, pemerintah tuh udah ngasih peringatan dari November 2025. Wikimedia Foundation, organisasi di belakang Wikipedia, sempat minta perpanjangan beberapa kali. Tapi sampai batas waktu akhir di Januari 2026, pendaftaran itu nggak kunjung dilakukan. Nah, inilah yang akhirnya memicu blokir terbatas dan berujung pada ultimatum blokir total. Dan ini dia posisi resmi pemerintah langsung dari Dirjen Alexander Sabar. Intinya, bagi beliau, aturan ini berlaku buat semua, nggak pandang bulu. Mau itu perusahaan untung gede atau yayasan nirlaba, aturannya sama. Kenapa? Ya demi menciptakan ekosistem digital yang aman dan teratur buat kita semua sebagai pengguna di Indonesia. Tapi, kasus Wikipedia ini kan nggak terjadi di ruang hampa ya. Untuk benar-benar memahaminya, kita perlu mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Gimana sih kondisi kebebasan digital di Indonesia saat ini? Angka ini adalah skor kebebasan Indonesia dari Freedom House di tahun 2024. Skor 57 dari 100 ini menempatkan Indonesia di kategori sebagian bebas. Angka ini nunjukin kalau masih ada tantangan yang signifikan banget soal hak-hak sipil dan politik di sini. Terus, kenapa skornya bisa segitu? Para peneliti nunjuk ke beberapa tren. Pertama, penggunaan UU ITE yang kita tahu lah ya, sering jadi pasal karet buat membungkam kritik. Kedua, permintaan rutin dari pemerintah ke platform besar kayak X dan Facebook untuk menghapus konten tertentu. Dan yang ketiga, adanya politisasi di lembaga hukum. Contoh paling jelasnya, ya putusan MK yang kontroversial soal syarat usia cawapres itu. Nah, kombinasi dari semua ini bikin para pegiat masyarakat sipil jadi khawatir banget. Mereka bahkan pakai istilah ilmu politik, yaitu otoritarianisme kompetitif, untuk menggambarkan sebuah sistem di mana ya pemilu dan lembaga demokrasi formalnya sih masih ada, tapi arena permainannya dibuat jadi sangat tidak adil untuk menguntungkan pihak yang berkuasa. Dan yang penting, suara alarm ini nggak datang dari luar negeri loh, justru datang dari koalisi belasan organisasi masyarakat sipil di Indonesia sendiri. Nama-nama seperti Yapika, Elsam, dan SafeNet itu ada di garis depan. Mereka yang paling vokal menyuarakan keprihatinan atas makin sempitnya ruang demokrasi digital kita. Oke, setelah kita lihat gambaran besar politiknya, sekarang ayo kita kembali ke manusianya. Siapa sih yang benar-benar merasakan dampak dari pemblokiran ini? Jawabannya, para sukarelawan dan juga harta karun pengetahuan lokal yang mereka jaga mati-matian. Coba kita dengarkan suara Agustis Syahara dari Pontianak. Buat dia dan teman-teman komunitasnya, Wikipedia itu bukan sekedar ensiklopedia. Ini adalah wadah buat menyelamatkan dan mendokumentasikan warisan budaya Kalimantan Barat, supaya bisa diakses oleh seluruh dunia. Pemblokiran ini ya jelas menghentikan kerja penting mereka. Cerita yang kurang lebih sama juga kita dengar dari Agil Mulyani di Lampung.
Gia dan kawan-kawannya itu pakai Wikipedia untuk ngenalin kekayaan budaya lokal yang mungkin jarang banget orang tahu. Jadi, setiap suntingan mereka itu adalah upaya supaya pengetahuan itu nggak hilang ditelan zaman. Jadi, intinya tuh di sini, pemblokiran ini bukan sekedar masalah teknis. Ini ancaman yang sangat nyata bagi upaya kita mendokumentasikan budaya, sejarah, dan kearifan lokal. Dan ini bukan cuma kehilangan buat Indonesia, tapi buat kita semua yang mengandalkan Wikipedia sebagai memori kolektif dunia. Dan semua ini menempatkan Wikimedia Foundation, organisasi nirlaba di balik Wikipedia, di sebuah persimpangan jalan yang mustahil. Mereka dihadapkan pada pilihan yang, jujur aja, sangat sulit. Mungkin pertanyaan logisnya kan, kenapa nggak daftar aja sih, ribet amat? Nah, disinilah dilema utamanya. Menurut para pegiat hak digital, mendaftar sebagai PSI ini bisa membuka kotak Pandora. Ada kewajiban untuk menyerahkan data pengguna kalau diminta, dan juga harus nurut sama perintah hapus konten dengan alasan yang sangat subjektif. Misalnya, menciptakan keresahan masyarakat. Hal-hal ini bisa berbenturan langsung dengan prinsip netralitas Wikipedia. Jadi pilihannya cuma ada dua, dan dua-duanya sama-sama berat. Opsi pertama, daftar. Akses memang akan pulih, tapi resikonya mengorbankan prinsip inti dan privasi pengguna. Opsi kedua, tidak mendaftar. Prinsipnya sih terjaga, tapi resikonya adalah pemblokiran total, yang bisa memutus jutaan orang Indonesia dari sumber pengetahuan yang vital. Benar-benar nggak ada jalan keluar yang gampang. Pada akhirnya, inilah pertanyaan besar yang tersisa buat kita semua renungkan. Gimana caranya menyeimbangkan antara kedaulatan hukum sebuah negara dengan sebuah misi global untuk menjaga pengetahuan agar tetap bebas dan terbuka? Kasus Wikipedia di Indonesia ini jauh lebih dari sekedar berita teknologi. Ini adalah jendela buat kita melihat masa depan pertarungan kebebasan informasi di panggung dunia.